Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Ya, berdoa. Ada yang tahu kabarnya Mbak Eva? Oke, sepertinya Mbak Eva terkendala dengan sinyal ya, jadi belum bisa on mic seperti itu. Baik, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya semua pada sehat, pada antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang menarik ya, sesuatu hal yang sangat menarik di era industri 4.0. Nah, di sini Pak Guru akan menemani dan memandu anak-anak semua selama 30 menit ke depan. Dan untuk anak-anak silahkan untuk alat tulis, untuk bahan ajarnya silakan untuk disiapkan karena sebentar lagi kita akan memasuki kegiatan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, Pak Guru mau ngecek semangat kalian dulu nih. Apakah kalian masih semangat atau enggak di pagi hari ini? Oke, kita cek jargon dulu ya, kita jargon sekolah kebanggaan kita dulu. Kalau Pak Guru bilang semangat pagi, baik, mohon maaf karena Pak Guru ada terkendala sinyal ya tadi ya, jadi sempat terputus. Ya, kembali lagi sebelum kita masuki pembelajaran, Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk bersemangat dulu ya. Kita bakar semangat kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kita jargon sekolah kebanggaan kita terlebih dahulu. Kalau Pak Guru bilang semangat pagi, anak-anak jawab saya bisa luar biasa, kayak gitu ya. Terus kalau Pak Guru bilang SMK, bisa, gitu ya. Terus kalau Pak Guru bilang Skada, jawabnya Jaya, gitu ya. Bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Oke, coba ya kita cek semangatnya terlebih dahulu. Semangat pagi. Saya bisa luar Saya biasa. bisa Saya bisa luar luar biasa. Oke, biar nggak ngantuk ya, karena di pagi hari masa kita ngantuk itu kan nggak bagus. Terus SMK? Bisa. Oke, semangat sekali ya anak-anak. Oke, Skada? Jaya. Jaya. Oke. Jaya. Terima kasih ya, anak-anak ternyata sangat antusias di pagi hari ini. Oke. Ini Pak Guru akan share materinya ya. Apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Ya, Mbak Novi, apakah PPT-nya sudah terlihat?
Masih muter, Pak. Oke. Oke, sambil menunggu PPT-nya sedang proses ya. Anak-anak pernah dengar kata sensor enggak? Apakah sudah terlihat PPT-nya? Ya, PPT-nya apakah sudah terlihat ya, Mbak Novi, Mas Hafid, Mas Miftahur Rahman? Sudah terlihat apa belum? Itu untuk PowerPoint-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang sensor dan aktuator. Nah, ini merupakan pertemuan pertama kita ya di pelajaran sensor dan aktuator. Sebelumnya dari anak-anak pernah dengar nggak kata sensor kayak gitu? Atau pernah baca-baca tentang sensor, tentang aktuator? Kayak silakan untuk memberi pendapatnya terkait dengan sensor dan aktuator. Mungkin sensor itu seperti ini, sensor itu seperti itu, gitu. Oke, kita sudah terhubung kembali ya. Tadi kita sampai ke sensor dan aktuator. Nah, di sini Pak Guru minta pendapat kalian terkait dengan apa sih itu sensor? Apakah anak-anak pernah mendengar kata sensor? Monggo silakan untuk ditanggapi anak-anak semua. Pernah, Pak. Ya, silahkan Mas Hafid, pendapat Mas Hafid bagaimana terkait dengan sensor dan aktuator? Jadi menurut saya sensor itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik menjadi besaran elektris. Contohnya sensor cahaya, Pak, yang mengubah cahaya menjadi besaran listrik, Pak. Ya, terima kasih Mas Hafid untuk pendapatnya ya. Yang lain, silakan kalau ada yang mau menanggapi. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin memberikan tanggapan lagi,
Kita langsung masuk ke materi saja ya. Oke, di sini sensor itu merupakan termasuk dalam bagian transducer ya. Jadi transducer itu masuk ke satu bagian sama sensor. Nah, pada dasarnya sensor merupakan sebuah bagian dari sistem yang disebut transducer. Transducer terdiri dari dua bagian utama, yakni sensor dan aktuator. Masing-masing bagian memiliki fungsi dan jenisnya sendiri yang akan digunakan dalam sistem kontrol di industri maupun robotika. Nah, lalu apa sih itu sensor dan aktuator? Nah, selama ini kita lebih mengenal istilah sensor dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi membawa kita ke era di mana hampir semua alat elektronik modern menggunakan sensor pada pirantinya. Sensor juga mempunyai fungsi yang beraneka macam. Dari sekedar untuk proteksi, atau sebagai fitur tambahan, untuk melengkapi komplektivitas fitur atau kegunaan dari alat elektronik tersebut. Nah, menurut Dr. Sharon, mengatakan sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi, seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan sebagainya. Nah, tadi pendapat dari Mas Hafid itu sudah tepat ya terkait dengan sensor. Lalu aktuator. Aktuator adalah alat yang berfungsi mengubah besaran listrik menjadi besaran fisis. Besaran fisis yang dimaksud adalah sebagai contoh gerakan, cahaya, panas maupun tekanan ataupun magnetis. Selain itu, aktuator juga menjadi bagian penting dalam sistem kendali karena menentukan pergerakan dari sebuah proses. Aktuator digerakkan dengan dikontrol dari komputer ataupun menggunakan sebuah PLC. Lalu menurut Dr. Sharon, dalam pemilihan sebuah sensor itu ada 3 syarat utama yang harus diperhatikan. Nah, di sini 3 syarat utamanya itu ada 1, linearitas. Linearitas adalah linearitas. Ada banyak sensor yang menghasilkan sinyal keluaran yang berubah secara kontinu sebagai tanggapan atau respon terhadap masukan yang berubah secara kontinu. Sebagai contoh, sebuah sensor panas dapat menghasilkan tegangan sesuai dengan panas yang dirasakannya. Yang kedua, itu sensitivitas. Sensitivitas akan menunjukkan seberapa jauh kepekaan sensor terhadap kuantitas yang diukur. Jadi semakin baik sensitivitasnya, semakin tinggi pula, semakin baik pula sensor itu dapat digunakan. Lalu yang ketiga ada time response atau tanggapan waktu pada sensor menunjukkan seberapa cepat tanggapannya terhadap perubahan masukan. Nah, itu tadi menurut Dr. Sharon ada 3 hal utama yang diperhatikan sebelum kita memilih sebuah sensor untuk menunjang alat yang akan kita buat. Lalu masih menurut Dr. Sharon, sensor diklasifikasikan menjadi 2. Ada internal sensor, ada eksternal sensor. Internal sensor yaitu sensor yang dipasang di dalam bodi robot ataupun bodi alat di dalam bodi alat yang akan kita buat. Contohnya yang sedang anak-anak pakai, yang sering anak-anak pakai, mungkin juga sekarang ada di sebelah anak-anak semua itu ada handphone ya. Di dalam handphone itu ada bermacam-macam sensor ya yang tertanam di dalam handphone itu. Nah,
fungsi dari sensor-sensor itu ada untuk mempermudah manusia ya, dan lebih mengefektifkan dari handphone tersebut. Lalu yang kedua ada external sensor, yaitu sensor yang dipasang di luar bodi robot atau bodi alat yang kita buat. Nah, untuk external sensor itu fungsinya lebih untuk keamanan ya, dan sebagai penuntun seperti itu. Lalu masih menurut Dr. Sharon, sensor dibagi menjadi 3 jenis. Ada sensor kimia, sensor fisika, dan sensor biologi. Nah, untuk sensor kimia itu sendiri, sensor kimia yaitu sensor yang mendeteksi jumlah suatu besaran kimia dan mengubahnya menjadi besaran listrik. Untuk mendapatkan besaran listrik tersebut biasanya melalui reaksi kimia. Sebagai contoh untuk sensor kimia adalah sensor pH, sensor oksigen, sensor ledakan, dan sensor gas. Lalu sensor fisika. Sensor fisika yaitu sensor yang mendeteksi perubahan fisis dari fenomena alam seperti cahaya, gerakan, suara, panas, magnet, dan gravitasi. Jenis sensor ini yang paling banyak dipakai dalam sistem kontrol elektronika dan robotika. Contoh dari sensor fisika ini adalah salah satunya ada sensor panas, sensor cahaya, sensor gerak, sensor suara, sensor magnet, dan sensor gravitasi. Lalu untuk sensor biologi, yaitu sensor yang mendeteksi perubahan atau mekanisme struktur pada makhluk hidup. Contohnya adalah sensor pengukuran molekul dan biomolekul. Lalu sensor diklasifikasikan lagi berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama ada sensor aktif. Sensor aktif adalah sensor yang dapat mengubah langsung energi bukan listrik menjadi energi listrik. Sebagai contoh itu ada sensor termokabel, lalu sensor pasif. Nah, sensor pasif adalah sensor yang mengubah besaran listrik menjadi bentuk sinyal listrik yang memiliki pola sehingga bias dikonversi. Energi ini biasanya berbentuk magnetik dari kumparan induksi, kopel induktif, atau resistansi dari berhenti hambatan listrik. Lalu aktuator. Nah, sesuai dengan judul materi kita pada pagi hari ini ya, sensor dan aktuator. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis yang berfungsi untuk menggerakkan atau mengontrol sistem yang diinginkan. Nah, aktuator juga mempunyai banyak macam ya. Ada aktuator elektrik, mekanik, hidrolik, seperti itu. Aktuator listrik sebagai contoh ada motor AC, motor DC, motor stepper, motor servo. Lalu untuk aktuator hidrolik merupakan aktuator yang memanfaatkan aliran fluida atau oli bertekanan menjadi gerakan mekanik. Jika teman-teman pernah melihat sebuah ekskavator, itu juga menggunakan prinsip menggunakan aktuator hidrolik ya untuk menggerakkan dari lengan ekskavator itu. Lalu untuk aktuator pneumatik memanfaatkan udara bertekanan ya untuk
menggerakkan alatnya, jadi nanti gerakan itu secara mekanik. Aktuator pneumatik menggunakan udara bertekanan pada sisi permukaan piston sesuai dengan gerakan pada pistonnya. Nah, aktuator bergerak itu dikontrol menggunakan sebuah PLC ya, ataupun sebuah microcontroller. Nah, sebagai contoh, penerapan sensor dan aktuator terdapat 3 komponen utama, yaitu sensor sebagai pendeteksi, kontrol sebagai pengontrol, dan aktuator sebagai penggerak. Sebagai contoh, misalnya nih, saya mengendarai sepeda motor dan kecepatan 50 km per jam. Singkat cerita, 50 meter di depan terdapat tikungan tajam yang membuat saya mengurangi kecepatan motor dengan melakukan pengereman dan pengurangan gas. Dari contoh tersebut, dapat kita ketahui yang bertindak sebagai sensor adalah mata, kontrol adalah otak kita, dan tangan dan kaki sebagai aktuator kita. Nah, di sini diibaratkan ya, mata itu sebagai sensor, lalu kendalinya kita menggunakan otak kita, lalu sebagai aktuatornya kita menggunakan tangan dan kaki, seperti itu. Lalu kalau kita mengambil contoh di dunia industri ataupun di dunia usaha ya, contoh ban berjalan itu ya. Baik, itu tadi untuk contohnya ya. Lalu kalau kita ambil contoh di dunia industri, kita sering melihat ya tayangan tentang ban berjalan yang itu kan prinsipnya hampir sama ya. Kendalinya kita menggunakan PLC, lalu sensornya itu menggunakan sensor ya, lalu aktuatornya itu sebuah motor listrik untuk menggerakkan ban berjalan tersebut. Itu sebagai contoh yang banyak digunakan di dunia industri. Nah, ini ada satu kata motivasi ya untuk teman anak-anak semua. Kita bisa karena terbiasa. Jadi biasakanlah hal-hal yang baik ya. Kita bisa karena terbiasa, seperti itu. Dari teman anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang tadi sudah Bapak sampaikan? Baik, anak-anak, tadi sudah Bapak jelaskan ya tentang materi pada pagi hari ini. Dari anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Kalau ada bisa langsung diucapkan ya, bisa langsung diutarakan ya anak-anakku semua.